Lanjut, Mas. Waduh. Mungkin Bapak. Gimana? Gimana? Hasilnya, Pak. Lanjut, makasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut, Mas. Lanjut, Pak. Boleh salaman. Ada, Pak. Ini ambulans ini setiap kali saya bicara masker kain. Ini 2 juta juga. Ada macam-macam. Pertama, terima kasih nih kepada Pak Gubernur dan Kapolda untuk memberikan saran mengawasi, melihat daripada operasi harian daripada PMI ini di pusat. Di kota-kota lain lagi, jadi adalah di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta ini mempunyai lagi upaya ini. Dan Pak Gubernur ini semua dispektan seperti untuk membantu Pak Gubernur untuk sterilisasi kota. Karena hanya dengan sterilisasi kota kita dapat mengurangi, kita tidak bisa menghabisi, hanya mengurangi, jadi mitigasi kita jalankan. Dan itu dijalankan oleh hampir semua negara untuk mengatasi hal tersebut. Di samping jarak, cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah, itu dikerjakan oleh masyarakat. Karena itu yang kita kerjakan adalah untuk sterilisasi. Saya kira itu yang sangat penting. Sekali lagi terima kasih. Pak Gubernur tadi baru di samping tadi menyaksikan pelepasan juga kesiapan kita, tadi baru tanda tangani MOU dengan lembaga Eijkman dengan Profesor Uban untuk pengelolaan darah plasma, kerjasama Eijkman dengan PMI, karena salah satu cara untuk pengobatan yang menjadi ialah bagaimana prosesnya. Nanti dijelaskan oleh Bapak Profesor, nanti PMI yang mendukung pengelolaannya. Saya persilakan Bapak menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari ini
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menandatangani kerjasama dengan Palang Merah Indonesia atas restu dari Ketum Bapak JK. Jadi tujuannya adalah kami akan menggunakan plasma dari pasien yang sudah sembuh, namanya plasma konvalesen, yang diambil kira-kira 2-4 minggu setelah mereka sembuh, dan plasma itu mengandung antibodi yang sangat baik untuk bisa menetralisir virus. Dan ini diharapkan akan bisa membantu mereka yang sedang dalam perjuangan antara mati dan hidup, pasien-pasien yang dalam kondisi berat, di mana jumlah virusnya masih banyak, tapi mereka sendiri belum memiliki antibodi, sedangkan menunggu vaksin kan agak lama. Jadi kami menggunakan zat anti yang sudah ada di dalam plasma pasien yang sembuh itu untuk ikut memerangi virus yang ada di dalam pasien-pasien yang sedang sakit. Diharapkan jumlah virus akan menurun karena akan dinetralisir oleh antibodi tadi. Nah, Palang Merah Indonesia, karena kita tahu semuanya, adalah satu-satunya organisasi di Indonesia ini yang memiliki alat dan juga wewenang untuk mengambil plasma dari pasien. Tentunya ini harus dilindungi juga dengan perlindungan etik, ya, persetujuan pasien dan sebagainya, sehingga nanti plasma ini setelah diproses, setelah dipastikan bebas dari virus dan sebagainya, akan bisa diberikan kepada pasien, sehingga kita harapkan bisa menurunkan angka kematian yang begitu tinggi untuk Indonesia. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan untuk Jakarta saja yang tercatat dimakamkan dengan prosedur COVID itu sudah lebih dari 1.000. Ya, mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita bisa menekan dengan cepat, sehingga pengendalian dan penyebaran virus ini bisa dikendalikan dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak masif untuk membantu melakukan disinfeksi di kawasan Jakarta, sterilisasi di kawasan Jakarta. Dan alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang sangat sesuai dengan apa yang harus dilakukan, yaitu membuat embun, di mana embun itu mengandung zat-zat kimia yang bisa melakukan sterilisasi. Jadi kami mengapresiasi sekali, insya Allah ini memberikan manfaat bagi Jakarta dan Jabodetabek juga, karena operasinya di kawasan Jabodetabek. Dan gerakan ini melibatkan seluruh komponen. Kami juga mengapresiasi karena inilah yang dibutuhkan sekarang. Saat kita menghadapi masalah COVID, kita bekerja seluruh komponen, bekerja sama, yang bisa menyumbangkan pemikiran bagi pemikiran, yang bisa menyumbangkan dana, yang bisa menyumbangkan tenaga, menjadi satu. Kami terima kasih sekali pada PMI. Kemudian harapannya kolaborasi dengan Eijkman nanti bisa ikut menekan angka fatalitas akibat COVID ini. Dan ini adalah hari-hari kita melaksanakan PSBB. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, akan melakukan dan sudah melakukan terus, kita akan teruskan, kita akan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi di saat PSBB ini dilaksanakan. Bila tidak termasuk di dalam perusahaan yang dikecualikan, maka atur agar karyawan bekerja di rumah. KRL tetap penuh, kendaraan umum tetap penuh, karena perusahaannya tetap beroperasi. Selama perusahaan tetap beroperasi, maka kendaraan umum juga akan penuh. Dan kita pastikan bahwa semua yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi, mulai dari pencabutan perizinan sampai dengan sanksi-sanksi lainnya. Saya perlu tegaskan di sini, karena ini adalah soal melindungi seluruh warga, melindungi masyarakat kita.
ini bukan kepentingan pemerintah, ini bukan kepentingan swasta, ini kepentingan setiap warga negara. Kita melindungi semuanya dengan cara mengurangi aktivitas, dengan cara berada di rumah. Saya betul-betul berharap ini ditaati sehingga kami tidak harus memberikan sanksinya. Mudah-mudahan periode ini segera lewat, karena makin disiplin, makin cepat selesai. Makin tidak disiplin, makin lama ini selesai. Kita ingin selesai cepat, karena itu kita harus semuanya disiplin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Cinta dari Berita Satu TV. Untuk Pak JK, mungkin untuk konfirmasi aja Pak, jadi kan ini di gudang ini ada APD ya Pak, itu apakah APD ini untuk kegiatan sterilisasi saja atau ini bisa disebarkan juga kepada masyarakat dan juga petugas medis gitu seperti itu. Kalau untuk Pak Anies, ini untuk PSBB Pak, ini kan Bapak tadi bilang sempat ada sanksi ya Pak ya untuk perusahaan-perusahaan, dan bagaimana dengan sanksi untuk transportasi yang melanggar Pak, misalnya transportasi pribadi yang misalnya penuh ataupun yang tidak memakai masker, apakah sekarang sudah akan dikasih sanksi untuk pelanggar-pelanggar seperti itu Pak? Terima kasih. Selamat siang, Rivi dari SCTV Indosiar. Sedikit utamanya buat Pak Anies, mau tanya tentang ini Pak. Tadi sempat dibahas juga pemakaman yang dengan cara orang terinfeksi ini meningkat, jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding biasanya dan jauh juga dibanding tingkat kematian di Jakarta itu Pak terkait COVID. Nah, ke depan dari Pak Anies penting nggak sih Pak untuk ODP dan PDP ini yang meninggal juga dibuka datanya ke masyarakat, karena kan transparansi ini udah semakin dipertanyakan lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Minanti dari Metro TV. Saya mau bertanya ke Pak Prof. Amin dari Eijkman. Pak, sesudah penandatanganan ini nanti ke depannya alurnya seperti apa Pak? Kerjasama antar PMI ini, apakah untuk netralisasi dari darah pasien yang sudah sembuh dilakukan di Eijkman atau di PMI? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Baik, ini sedikit teknis. Prosedurnya adalah setelah kita mendapatkan donor, artinya mereka yang sembuh dan bersedia diambil plasmanya, maka plasma itu harus diuji. Dipastikan pertama bahwa dia memiliki kadar antibodi yang mencukupi. Yang kedua, harus dipastikan bahwa dia tidak mengandung virus, baik virus SARS-CoV-2 ini maupun virus ataupun bakteri yang dapat ditularkan melalui produk darah. Itu harus diuji. Nah, pengujian kadar antibodi itu harus dilakukan di satu fasilitas biosafety level 3 karena kita akan langsung menguji kemampuan antibodinya dalam menetralisir virus. Jadi itu dilakukan terhadap virus yang hidup. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan di sembarang laboratorium, harus laboratorium yang memiliki fasilitas BSL 3, antara lain di Eijkman. Nah, di sisi lain tentu PMI juga akan menguji kompatibilitasnya dengan calon resipien, ya, supaya tidak terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Nah, ada lagi proses lain yang mungkin dibutuhkan untuk menetralisir virus-virus yang masih ada di plasma itu melalui proses radiasi dan sebagainya. Intinya adalah kami ingin memastikan bahwa plasma yang diberikan kepada pasien itu betul-betul bermanfaat dan tidak berpotensi menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Terima kasih. Untuk tambahan saja, bahwa PMI mempunyai lab peralatan yang di 15 kota yang bisa memisahkan antara darah dan plasma. Jadi di 15 kota bisa dipakai lab tersebut untuk PMI. Terima kasih Pak.
Kedua tadi pertanyaan PAD, PMI mempunyai berapa ribu PAD, semua APD itu semua buatan dalam negeri, ya, dari Bogor, dan itu dipakai untuk relawan PMI yang bergerak karena juga berbahaya tiap hari memakai alat kimia kalau tanpa alat pengaman. Tapi juga sebagian kita sumbangkan, berikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Kita di daerah-daerah khususnya, ya, kita akan berikan itu. Terima kasih. Tadi ada dua, pertama terkait dengan kendaraan. Ya, penertiban dilakukan juga untuk kendaraan-kendaraan bermotor. Jadi ada checkpoint di 33 tempat di pagi hari, masuk Jakarta maupun di kawasan-kawasan yang memiliki volume kendaraan yang cukup tinggi. Jadi penertiban dilakukan. Artinya ada sanksi dan ada proses pemeriksaan di semua tempat. Itu kita lakukan. Ini akan dimasifkan. Tentu bergeraknya bertahap. Kenapa saya sama ini bertahap? Karena ini memang bukan sesuatu yang akan selesai dalam 2-3 hari. Ini proses edukasinya juga harus kita lakukan. Banyak dari komponen masyarakat yang belum menyadari kalau kita sudah memperlakukan PSBB, lalu masih belum tahu persis apa yang harus dikerjakan. Jadi fase edukasi ini harus kita lakukan sambil kita melakukan penertiban khususnya pada pelanggar berulang. Lalu yang kedua mengenai transparansi, harus transparan. Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret, semua kasus yang ada di Jakarta sampaikan apa adanya. Prinsip kita 3. 1, transparan. 2, faktual. 3, urgency. Selalu bergerak dengan cepat. Jadi kami merasa perlu untuk menyampaikan ini supaya setiap orang yang memiliki gejala COVID, apalagi confirm COVID, bisa segera bertindak untuk lingkungannya. Keluarganya, tetangganya, koleganya, semua kita ajak untuk mereka bisa isolasi mandiri, karena memang kita berlomba dengan kecepatan perpindahan virus, dan kecepatan itu hanya bisa dilakukan kalau kita transparan dan cepat memberitahu. Begitu ya. Oke, makasih.